Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Ayo kita baca doa terlebih dahulu ya anak-anak hebat sebelum belajar, agar kita diberi kemudahan dalam memahami materi kita hari ini. Hari ini kita akan belajar aturan merapikan benda dan aturan meminjam barang orang lain. Pada tema 7, subtema 4, muatan pelajaran PPKN KD 3.2, mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah menyimak video pembelajaran dari Bu Indah, 1. Kalian dapat menjelaskan aturan di rumah berkaitan dengan benda-benda dengan benar. 2. Kalian dapat mendata kegiatan berkaitan dengan aturan tentang benda-benda yang ada di rumah dengan benar. Anak-anak hebat, kamar Lani bersih dan rapi. Di kamar Lani ada tempat tidur dan meja belajar. Alat-alat tulis dan mainan tersusun rapi. Semua benda disimpan pada tempatnya. Benda-benda itu disusun berdasarkan kegunaannya. Lani senang berada di kamar yang rapi dan bersih. Nah, berikut merupakan kegiatan merapikan kamar yang dapat kalian lakukan di rumah ya. Yang pertama, merapikan mainan. Dan yang kedua, menata buku di raknya. Yang ketiga, menyapu lantai kamar. Merapikan kamar merupakan salah satu aturan di rumah. Aturan di rumah dibuat untuk dipatuhi seluruh anggota keluarga. Jika aturan di rumah tidak dipatuhi, akan membuat keadaan rumah menjadi berantakan. Yuk, amati percakapan berikut ini dengan cermat ya. Mengapa kamu sedih, Mutiara? Penggarisku hilang, Bu. Mungkin kamu lupa menyimpannya. Mengapa kamu sedih, Kakak? Penggarisku hilang, Udin. Maksud Kakak penggaris yang berwarna merah? Iya, betul. Warnanya merah. Maafkan aku, Kakak. Aku tadi meminjamnya sebentar. Udin, kalau meminjam penggaris kakak harus minta izin. Iya, Bu. Maafkan aku, Kakak. Kakak dan Udin bersalaman. Kakak memaafkan Udin. Udin berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Udin akan meminta izin sebelum memakai barang orang lain. Nah, berikut merupakan aturan-aturan ketika meminjam barang orang lain. Yang pertama, meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya. Dan yang kedua, berhati-hati ketika menggunakan barang tersebut. Yang ketiga, menjaga barang agar tidak rusak. Yang keempat, mengembalikan barang jika sudah selesai digunakan. Dan yang terakhir, jangan lupa berterima kasih saat mengembalikan barang kepada pemiliknya ya. Hari ini, Dedi dan Jonas bermain kapal kertas di teras rumah. Setelah selesai bermain, banyak sisa kertas berserakan. Mereka segera membersihkannya. Dedi menyapu menggunakan sapu ijuk. Jonas membuang sisa kertas yang terkumpul ke tempat sampah. Dedi dan Jonas menggunakan benda sesuai kegunaannya. Sapu ijuk digunakan untuk menyapu, sedangkan tempat sampah digunakan sebagai tempat untuk membuang sampah. Anak-anak hebat, tahukah kalian benda yang digunakan sesuai kegunaannya akan lebih awet atau tidak cepat rusak? Hal tersebut juga dapat menjaga keamanan dan keselamatan. Perhatikan contoh benda-benda berikut sesuai kegunaannya ya. Yang pertama, bermain ayunan tidak sambil berdiri. Dan yang kedua, menggunakan alat kebersihan yang sesuai. Yang ketiga, tidak mencoret-coret tembok. Bu Indah, apa bisa bantu saya untuk memberikan tanda centang pada perbuatan yang benar dan memberikan tanda silang pada perbuatan yang salah? Baiklah, yuk kita bahas bersama ya.
Yang pertama, ada anak yang sedang mencoret-coret tembok. Ini merupakan perbuatan yang salah. Seharusnya tembok tidak untuk dicoret-coret. Jika ingin mencoret-coret atau menulis, bisa dilakukan di buku tulis. Perbuatan ini dapat membuat tembok menjadi kotor. Dan yang kedua, ada anak yang bermain ayunan dengan hati-hati dan tidak sambil berdiri. Ini merupakan perbuatan yang benar ya. Karena anak tersebut telah menggunakan ayunan dengan baik dan sesuai kegunaannya. Yang ketiga, ada anak yang bermain ayunan tetapi terlalu cepat. Ini merupakan perbuatan yang salah, karena bisa menyebabkan anak tersebut jatuh dan berbahaya bagi keselamatan. Kemudian, ada gambar anak yang sedang duduk di atas meja. Ini juga merupakan perbuatan yang salah ya anak-anak hebat. Seharusnya meja tidak untuk diduduki. Kita bisa duduk di kursi. Nah, anak tersebut tidak menggunakan benda sesuai kegunaannya. Karena kegunaan meja bukan untuk duduk. Yang terakhir, ada anak yang bermain perosotan. Anak tersebut naik perosotan dari arah depan, bukan dari arah belakang. Nah, ini merupakan perbuatan yang salah ya anak-anak hebat, jangan ditiru. Karena jika kita naik perosotan dari arah depan, kita akan terjatuh. Hal ini berbahaya bagi keamanan dan keselamatan kita. Wah, terima kasih Bu Indah atas penjelasannya. Sekarang saya sudah paham. Iya, sama-sama ya. Ingat ya anak-anak hebat, ikutilah aturan permainan agar kita dapat bermain dengan nyaman. Gunakan alat permainan dengan sebaik-baiknya. Mainkan secara bergantian agar dapat terjaga dengan baik. Semua teman-teman pun dapat bermain dengan nyaman. Masih ingatkah kalian apa yang sudah kita pelajari hari ini anak-anak hebat? Salah satu contoh aturan di rumah yaitu merapikan kamar. Aturan di rumah dibuat untuk dipatuhi seluruh anggota keluarga. Jika aturan di rumah tidak dipatuhi, akan membuat keadaan rumah menjadi berantakan. Saat meminjam barang orang lain, kita harus mematuhi beberapa aturan, yaitu meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya, berhati-hati ketika menggunakan barang tersebut, menjaga barang agar tidak rusak, kemudian mengembalikan barang jika sudah selesai digunakan, dan jangan lupa mengucapkan terima kasih saat mengembalikan barang. Ketika bermain, kalian juga harus mengikuti aturan permainan agar dapat bermain dengan nyaman. Gunakan alat permainan dengan sebaik-baiknya dan sesuai kegunaannya. Benda yang digunakan sesuai kegunaannya akan lebih awet atau tidak cepat rusak. Selain itu, juga dapat menjaga keamanan dan keselamatan. Sampai jumpa di video pembelajaran Bu Indah selanjutnya ya anak-anak hebat. Tetap semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.